Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Holela. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyatun Nisa Sentul, Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran. Yang akan saya jelaskan yaitu model pembelajaran expository dan problem based learning. Silahkan disimak videonya ya. Pengertian model pembelajaran merupakan kerangka konseptual dan operasional pembelajaran yang mempunyai nama, ciri, urutan logis, pengaturan, dan budaya. Permendikbud nomor 3 tahun 2014 pasal 2 ayat 5. Pengertian strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada anak didik dengan maksud agar anak didik dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Selanjutnya, prinsip-prinsip strategi pembelajaran ekspositori. Yang pertama, berorientasi pada tujuan, komunikasi, kesiapan, dan berkelanjutan. Karakteristik strategi pembelajaran ekspositori. Yang pertama, penyampaian materi secara verbal. Kedua, materi yang disampaikan adalah materi yang sudah jadi. Tiga, tujuan pembelajaran adalah menguasai materi pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya, prosedur strategi pembelajaran ekspositori. Yang pertama, persiapan. Mengajak anak didik keluar dari kondisi mental yang pasif, merangsang dan mengunggah rasa ingin tahu, menciptakan suasana yang terbuka, memberikan sugesti yang positif, mulai dengan membuka tujuan yang harus dicapai. Prosedur strategi pembelajaran ekspositori. 2. Penyajian, penggunaan bahasa, intonasi bahasa, menjaga kontak mata dengan anak, diiringi jokes yang menyegarkan. Prosedur strategi pembelajaran ekspositori. 3. Korelasi, menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman atau pengetahuan yang dimiliki anak. Prosedur strategi pembelajaran ekspositori. 4. Menyimpulkan, mengulang kembali inti materi, memberikan beberapa pertanyaan terkait materi kepada anak. Prosedur strategi pembelajaran ekspositori. 5. Penerapan, membuat tugas yang relevan dengan materi, memberikan tes kepada anak sesuai materi yang dipelajari. Kelebihan strategi pembelajaran ekspositori. Guru dapat mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Sangat efektif untuk materi pelajaran yang luas dengan waktu yang terbatas. Selain mendengar materi, anak didik juga melihat dari demonstrasi atau observasi. Kelemahan strategi pembelajaran ekspositori hanya dapat dilakukan terhadap anak yang memiliki kemampuan mendengar yang baik. Strategi ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan individual. Sulit mengembangkan kemampuan anak didik. Keberhasilan strategi ini sangat tergantung pada kemampuan pendidik. Pengontrolan pemahaman anak pada materi sangat terbatas. Selanjutnya, bagaimana implementasi di PAUD? Hal yang penting dalam pengimplementasian strategi ini adalah desain pesan pembelajaran dari guru sebagai komunikator dan anak didik sebagai komunikan. Selanjutnya yang kedua yaitu model pembelajaran problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Problem based learning merupakan model pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok, serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Prosedur aplikasi problem based learning. 1. Mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. 2. Mengorganisasi peserta didik untuk belajar. 3. Membimbing penyelidikan. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Tujuan problem based learning mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah, sekaligus mengembangkan kemampuan peserta didik untuk secara aktif membangun pengetahuan sendiri. Prinsip problem based learning. 1. Menggunakan masalah nyata untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir kritis, dan memecahkan masalah. 2. Masalah itu bersifat terbuka atau open-ended problem. 3. Berpusat pada peserta didik. 4. Kolaborasi antar peserta didik sangat diperlukan.
Kelebihan problem based learning: 1. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. 2. Mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. 3. Mendorong peserta didik mempelajari materi dan konsep baru ketika memecahkan masalah. 4. Mengembangkan kemampuan sosial dan keterampilan berkomunikasi yang memungkinkan mereka belajar dan bekerja dalam tim. 5. Mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah tingkat tinggi atau kritis. 6. Mengintegrasikan teori dan praktik yang memungkinkan peserta didik menggabungkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. 7. Peserta didik memperoleh keterampilan mengelola waktu. Pemahaman problem based learning: 1. Manakala siswa tidak memiliki niat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. 2. Siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental dan berkeinginan untuk memecahkan masalah yang diinginkan. 3. Model pembelajaran ini membutuhkan waktu yang lama. Nah, itu adalah model pembelajaran ekspositori dan problem based learning. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen STI TN Indonesia